Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Belajar Tauhid Pusaka Madinah. Kali ini kita akan belajar Tauhid tentang Tauhid Akliyah dan Tauhid Sukiyah, itu beda level. Iman Akliyah dan Iman Sukiyah. Iman Akliyah atau iman bil ilmi, ialah kepercayaan didapat dengan ilmu dan melalui panca indera saja, sedangkan iman Sukiyah atau iman bizuk ialah keyakinan yang didapat dengan rasa. Zahiriyah kelihatan baik kenyataannya buruk, kelihatan zahiriyahnya bagus tetapi batiniahnya buruk, lihat kepala lembaga agama, rupanya penipu melakukan korupsi, kelihatan zahiriyahnya wangi tetapi batiniahnya bau busuk. Guna iman rasa, dalam beriman kita pakai rasa, bukan pakai ilmu, pakai cara ilmu setan masih bisa menyusup, kita cukup pakai Allah saja. Dengan Tauhid Akliyah kita hanya dapat mempraktikkan ilminya saja, masih banyak pengaruh-pengaruh ilmu, sedangkan dengan Tauhid Sukiyah kita dapat mempraktikkannya langsung dengan zuk atau rasa, tidak ada keraguan lagi kamu dapati isi gula itu manis, pasti kemana saja kamu pergi dan dimanapun kamu berada ketika bertemu gula tanda rasa manis itu ada, perlu apalagi mau dipikir-pikir dan atau dirasa-rasa. Bukankah rasa di hati sudah merasa, di dalam setiap gula ada manis? Inilah iman zuk alias Tauhid Sir atau Tauhid Sukiyah, iman rasa yang diperjuangkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 11 tahun sebelum turun perintah salat. Tauhid Akliyah mengikis syirik jali dan syirik khafi, Tauhid Sukiyah mengikis syirik kafiyun kafi. Lihat komentar 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berkata, kalau tidak terdahulu kupandang Allah tidak aku salat. Ada lagi yang berkata kalau tidak aku pandang Allah terdahulu dan kemudian tidak aku salat. Ada juga yang berkata kalau tidak kupandang Allah di kanan kiriku tidak aku salat. Keempat sahabat ini mengetahui bukan dengan iman akliyah lagi. Ini masih bil ilmi, mereka semua sudah menggunakan iman rasa. Soal rasa belum ada yang bisa mengungkapkannya atau mendefinisikannya. Untuk apa membangga-banggakan makhluk? Syirik membawa kekafiran, orang tauhid tidak ada satu debu pun membanggakan makhluk, itu syirik. Orang tauhid yang sudah sampai ke Tauhid Sukiyah, bila merasa ada dirinya yang salat, syirik, jika di hatinya masih ada perasaan ingin berdiri, ingin ruku, ingin sujud dalam salat, syirik, orang tauhid masih merasa dirinya memiliki kemampuan melaksanakan ibadah, syirik, orang tauhid masih merasa ada wujud diri dia, syirik, kalau seperti itu setiap hari kufur nikmat terus, setiap hari penuh kesyirikan terus, yang dibenci Tuhan di dunia ialah manusia yang bertuhankan nafsu, keinginan itu nafsu, nafsu itu bodoh. Buka surah Yunus ayat 100, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Allah menghendaki manusia menggunakan segala yang dikaruniakan pada mereka untuk menggali pengetahuan yang ada di Quran. Orang yang cinta Allah tentu keinginannya ingin bertemu saja, cinta pada wanita karena cantiknya, cinta pada Tuhan jangan ada karena-karena, mesti murni tidak ada karena-karena, yang perlu kita sadari yang ada di sama tengah hati itu Rasulullah. Karena sadar itu iman dan yang kita pergunakan ialah iman zuk atau iman rasa. Kalau sudah betul, Allah jangan ada kamu rasa-rasakan lagi, ya ulil albab, itu maknanya hai orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati pada Allah, bukan orang-orang yang pandangan mata hatinya pada makhluk. Syekh Sirat, iman rasa, iman ultimat. Islam, agama tauhid berdasarkan hukum akli. Dalam mempelajari tauhid, kita mempergunakan hukum akli atau akal, perlu kita memahami betul-betul maksud dari hukum akal itu. Dalam hukum akli terdapat 3 prinsip. 1. Wajib bagi akal. Wajib bagi akal artinya akal kita menerima adanya kebenaran akan sesuatu yang sebenarnya itu yang diterima akal, maka dikatakan sebagai wajib bagi akal. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana akal kita tentang hal di atas, menerima atau tidak? Kalau akal kita menerima adanya 1 tambah 1 sama dengan 2, hal inilah dikatakan wajib bagi akal. 2. Mustahil bagi akal. Mustahil bagi akal maksudnya, akal kita tidak menerima akan sesuatu, contoh 1 tambah 1 sama dengan 5, akal kita tentu tidak menerimanya adanya 1 tambah 1 sama dengan 5 ini, maka setiap yang tidak diterima kebenarannya oleh akal disebut mustahil bagi akal. Kalau ada akal yang menerima 1 tambah 1 sama dengan 5, cepat-cepat bawa orang itu ke dokter saraf. 3. Harus bagi akal. Harus atau jais bagi akal, maksudnya,
Akal kita menerima sesuatu itu boleh ada boleh juga tidak ada, atau mungkin. Contoh, kita melihat ada orang sakit kemudian meninggal dunia, bagaimana akal kita mengenai ini? Atau kita berpendapat bukan penyakit yang mematikan orang itu, karena ada orang yang tidak sakit pun mati, jelaslah bukan penyakit yang menyebabkan kematian seseorang, hanya ada terjadi ketika sakitlah orang itu dimatikan Allah. Ada lagi contoh, orang itu sehat dari sakit setelah diobati dokter, atau kita tidak menerima bahwa dokter itulah yang menyembuhkan si sakit, karena banyak anak istri dokter bahkan banyak pula dokter yang mati karena sakit, atau kita berpendapat orang itu disembuhkan Allah dari sakit ketika ditangani oleh dokter, ada juga orang yang mati ditabrak mobil, akal kita tidak menerima ini karena mobil bukanlah barang mematikan, ada juga orang yang tertabrak mobil tetapi tidak mati, akal berpendapat, ketika tertabrak mobil itulah orang itu dimatikan Allah, ada perkataan manusia pergi ke bulan, akal kita berpendapat, bisa manusia itu sampai, bisa juga tidak sampai. Tentang dunia akhirat, akal kita menerima bahwa alam dunia dan alam akhirat itu boleh diadakan Allah boleh juga tidak diadakan Allah, atau kita menerima bahwa bukan kewajiban bagi Tuhan mengadakan dunia akhirat itu, melainkan sekedar harus boleh jadi kalau ada yang wajib bagi Tuhan, tentulah ada Tuhan di atas Tuhan, ini mustahil bagi akal, kalau kita memandang dunia akhirat ini dari kita kepada Allah. Hukumnya jais alias kebolehjadian, probabilitas kalau kita memandang dari Tuhan kepada dunia akhirat wajib diterima akal bahwa Tuhanlah yang mengadakan keduanya. Syaikh Sirat. Islam agama Tauhid dengan hukum akli 2. Sambungan dari Islam agama Tauhid dengan hukum akli. Ada yang baru pertama kali baca, dianjurkan baca dulu tulisan tentang perbedaan Tuhan dan Allah, dan zat dan sifat. Kalau kita paham tentang hukum akal ini, jangan salah paham karena yang benar itu tidak boleh salah paham, begitu juga tentang perkataan-perkataan Tuhan atau firman-firman, jangan sampai salah paham, Tuhan tahu manusia-manusia dalam keraguan mengenai perjumpaan dengannya, dari mana kita tahu hal ini dari perkataan Tuhan juga. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Qs. Al-Fusilat 54. Perkataan Tuhan ini mesti dipahami. Sebab apa? Manusia dalam keraguan bertemu Tuhan karena belum mendapatkan penjelasan oleh Tuhan tentang Tuhan itu sendiri, maka dijelaskan oleh Tuhan tentang dirinya di ayat yang sama selanjutnya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Qs. Fusilat ayat 54. Keraguan kamu itu karena kamu tidak paham perkataan Tuhan yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan Maha meliputi segala sesuatu, meliputi sekalian alam, alam apa saja, alam dunia, alam jin, alam malaikat, alam para nabi, alam akhirat, semuanya. Dijelaskan lagi tentang Tuhan meliputi segala sesuatu itu pada ayat berikut. Dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat As-Sariyat ayat 20. Di dunia ini ada tanda-tanda wujud Tuhan, sebagai orang-orang yang yakin karena paham yang dikatakan wujud Tuhan itu adalah zat Tuhan atau diri Tuhan. Dalam hadis yang terdapat dalam kitab Pembuka Rahasia Allah karya Dr. Haji Jalaluddin disebutkan hadits qudsi awalu ma khalaqalahu min nurihi nabiyika. Yang pertama dijadikan Allah adalah cahaya nabimu, berarti sebelum nabi, cahaya dulu yang dijadikan oleh Tuhan. Sebelum Nur Muhammad, Nur Ilahi dulu yang dijadikan oleh Tuhan, cahaya diri Tuhan itulah yang dikatakan oleh ahli tasawuf sebagai Nur Ilahi atau cahaya diri Tuhan. Maksudnya Tuhan mengadakan cahaya dirinya lalu dari cahaya dirinya inilah kemudian dijadikan Nur Muhammad. Cahaya diri Tuhan ini maha suci, maka setiap manusia yang terlahir dikatakan fitrah artinya suci, ya waktu Muhammad lahirkan, diri bayi itu zahirnya suci, batinnya pun suci, karena dijadikan dari yang maha suci. Yang maha suci itulah Nur Ilahi, siapa mengenal dengan yang disebut maha suci ini, maha esalah dia dengan Tuhan. Supaya kita tidak salah paham, hendaklah diketahui apa itu Maha Suci. Maha Suci itu cahaya diri Tuhan atau Nur Ilahi. Dari Nur Ilahi dijadikannya Nur Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa seperti kita juga yang berjasad kasar, tetap asalnya dari Maha Suci. Diri kita begini Allah tetap Maha Suci. Maha Suci itulah rahasia Allah, untuk mudah paham dalam pengenalan kita sebut Maha Suci itu sebagai kosong. Kosong itulah tubuh Maha Suci. Tubuhnya Allah Ta'ala, jangan ragu lagi karena ini didapatkan dari penyelidikan dalam Al-Quran. Maha Suci itu Nur Muhammad, dalam Maha Suci itu Nur Ilahi. Nur Ilahi itulah disebut zat mutlak, jadi kosong ini Maha Suci alias Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sifat,
Adapun nur ilahi itu zat mutlak atau zat semata-mata tanpa sifat, maka dikatakan Tuhan itu terlindung oleh zat dan sifat, maksudnya terlindung oleh nur ilahi atau zat mutlak dan nur Muhammad atau sifat. Kosong yang kita lihat ini adalah Maha Suci Allah. Di balik Maha Suci ini kita sadari yang terlebih Maha Suci ada. Begitulah waktu kita berdiri salat, kita sadari bahwa yang ada di maha ruang itu Tuhan, kita sadari bahwa Tuhan itu ada di maha ruang atau di kosongnya kosong. Kosong atau Maha Suci sifat yang kita lihat ini adalah Nur Muhammad, sedangkan maha ruang bukan Nur Muhammad, melainkan nat ilahi zat mutlak. Nah di balik maha ruang atau di balik zat mutlak itu kita sadari ada Tuhan. Tuhan itu Robul Ijati atau Tuhan sekalian zat. Tuhan itu bukan zat mutlak melainkan zatnya zat. Kalau sudah paham ini, langsunglah takbir dan sholatlah sampai selesai salam. Bersambung, rangkuman, cahaya Nabi sama dengan Nur Muhammad, sama dengan sifat, sama dengan kosong atau Maha Suci, cahaya diri Tuhan sama dengan Nur Ilahi yang oleh Tuhan dinamai Allah, sama dengan zat mutlak, sama dengan rahasia Allah, sama dengan kosongnya kosong atau Maha Ruang. Cahaya Nabi dijadikan dari cahaya diri Tuhan. Syekh Sirat. Islam, agama tauhid dengan hukum akli bagian ketiga. Maha Suci itu Nur Muhammad, bersifat diam, tidak bergerak-gerak. Diri kita ini sudah berada di dalam tubuh diam atau Nur Muhammad. Pandanglah tubuh diam, dengan perasaan yang hening, akan terasa nikmatnya. Orang yang sudah kenal dan dapat kekal dengan tubuh diam. Salat terasa nikmat, tidur pun nikmat, hidup nikmat, mati sekalipun nikmat. Ini bagi orang yang kenal. Inilah perlunya mengenal Tuhan. Kalau perasaan kekal terus dengan Allah, segalanya nikmat. Ini bagi yang kenal. Bagi yang tidak kenal, diakui atau tidak selama hidup hati terdalamnya, kalang kabut terus dan mati akan terasa sakit dan menakutkan. Kalau kita sudah kenal dengan Maha Sucinya Allah, kita pun Maha Suci juga dan keberadaan kita pun tetap di dalam Maha Suci. Maha Suci inilah tempat husnul khatimah, tempat yang penuh rahmat. Kita ini sudah berada di dalam tubuh Maha Suci. Ini sudah sebenar-benarnya. Hendaklah kita selalu merasakan di dalam tubuh Maha Suci, karena tubuh Maha Suci ini tidak meninggalkan tempat. Karena dia tidak bertempat. Inilah rahasia dari segala rahasia Allah. Orang berkata rahasia Allah itu begini begitu, kita tetap berpegang Maha Suci. Inilah rahasia Allah. Coba kalau perasaan kita dengan Maha Suci, tentu Allah sajalah yang ada. Ibaratkan pintu kamar yang tertutup, ketika dibukakan kita lihat ada orang di dalam kamar itu. Walaupun pintu itu ditutup kembali, kita tetap yakin di dalam kamar itu ada orangnya. Begitulah kalau kita kekal memandang Maha Suci. Kalau dibukakan, melihatlah kita dengan adanya rahasia Allah ini. Siapa rahasia Allah yang kamu lihat itu? Itulah tubuh Muhammad Rasulullah. Siapa bilang tidak bisa melihat Muhammad Rasulullah dalam keadaan sadar terjaga? Masalah Maha Suci ini jangan diragukan lagi, karena Maha Suci itu tubuh Allah. Kita sudah sebenar-benarnya di dalam tubuh Allah. Sudah nyata tubuh Maha Suci ini tidak ada antaranya dengan kita. Kita dengan Maha Suci bukan bersatu, bukan menyatu, melainkan sudah benar-benar satu. Kosong inilah tubuh Maha Suci. Tubuhnya kita juga. Cara mempraktikkannya, sadari saja kita dengan tubuh Maha Suci. 1. Bawalah kesadaran ini dalam hidup sehari-hari. Kalau kesadaran ini menjadi, kita bukan hidup di alam dunia lagi, melainkan sudah hidup di alam Maha Suci. Ikutilah apa kemauan Allah. Kemauan Allah, kita salatlah. Banyak mengaji, tadaruslah. Puasa, puasalah. Zakat, berzakatlah. Bagaimana mau masuk surga, sedangkan kemauan Allah kita tidak mau tahu. Mana bisa masuk surga? Berusahalah. Jangan hidup di dunia saja, hiduplah di tempat yang penuh rahmat. Jangan dilalaikan lagi keberadaan kita ini. Tetap di Maha Suci. Allah ada di Maha Sucinya. Kemahasucian Allah itulah sifat kadimnya. Bersifat Tuhan selama-lamanya. Kalau kesadaran kita tetap di Maha Suci, bersama Tuhanlah kita selama-lamanya. Karena Maha Suci itu tempat yang Maha Suci. Mustahil Maha Suci itu bertempat di tempat yang kotor. Tentulah Allah yang Maha Suci itu berada di Maha Sucinya. Siapa yang mengadakan Maha Suci itu? Hanya Tuhan. Ketika belum ada sesuatu, belum ada apa-apa, tubuh Maha Suci ini sudah ada. Tubuh Maha Suci inilah tubuh sebelum ada segala sesuatu. Tubuh Maha Suci ini bersifat baka, kekal. Ketika segala sesuatu yang diadakan Tuhan sudah hancur,
tubuh Maha Suci tetap ada. Tidak hancur, tetap kosong. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Q.S. Kosios, 88. Kita tetap sadar di dalam Maha Suci. Inilah keimanan yang tidak bisa koyak. Dengan keimanan kita, cukup disadari saja, kita ada di Maha Suci yang laisa kamit slihi syai'un. Yang tidak memerlukan tempat, kukuhkan perasaan kita di Maha Suci. Jangan ada pikiran kepada yang bukan Maha Suci. Kukuhkan kesadaran kita selalu di dalam Maha Suci. Berarti kita telah berpegang kepada keesaan Tuhan. Dengan kesadaran pada Maha Suci inilah kita terbungkus oleh kecemerlangan cahaya tauhid. Inilah zat yang ditauhidkan, yakni zat mutlak. Orang yang karam di dalam zat mutlak, inilah orang yang karam di lautan tauhid. Lautan tauhid inilah lautan ahadiyat atau lautan latain, yaitu lautan sebelum ada sesuatu. Baik-baiklah paham tentang Maha Suci ini. Tamat. Syekh Siraj. Diam. Tenggelamlah di tubuh diam.